Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Rasya Satria. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri di pelajaran matematika tingkat lanjut. Nah, di sini ada pengertian transformasi geometri. Transformasi matematika tingkat lanjut adalah konsep dan teknik pemetaan atau mapping yang mengubah suatu objek matematika ke objek lain, baik dalam bentuk, posisi, dimensi, maupun strukturnya, dengan aturan yang lebih abstrak dan formal dibanding transformasi dasar, seperti translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, yang pertama ada translasi. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran suatu objek jika dalam koordinat Kartesius. Translasi merupakan perpindahan titik-titik koordinat dari suatu objek ke arah dan jarak tertentu. Nah, translasi ini hanya arah dan jaraknya aja yang berubah, sedangkan ukuran objeknya masih sama. Berikutnya ada translasi. Nah, jadi kalian bisa melihat sendiri ya, rumus translasi itu seperti apa. Nah, jadi rumus translasi itu seperti pada gambar ini. Yang kedua ada refleksi. Nah, refleksi adalah perpindahan titik koordinat suatu objek ke arah dan jarak tertentu, namun perpindahannya bersifat seperti cermin. Nah, sifat refleksi adalah kemampuan untuk merefleksikan atau merenungkan diri sendiri, baik dalam konteks berpikir kritis untuk evaluasi diri maupun dalam matematika di mana setiap elemen berrelasi dengan diri sendiri. Yang ketiga ada rotasi. Rotasi adalah perubahan posisi suatu titik atau bidang dengan cara diputar dengan sudut tertentu. Rotasi berpatokan pada sudut untuk mengubah posisi titiknya. Sudut yang dipakai biasanya sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Sifat rotasi. Sifat utama rotasi adalah tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun. Hanya posisinya yang berubah dengan jarak dari titik pusat selalu sama, serta ditentukan oleh pusat rotasi, besar sudut, positif jika berlawanan arah jarum jam, negatif jika searah, dan arahnya. Yang keempat ada dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek atau benda, bisa memperbesar atau memperkecil dan merubah arah. Nah, berikutnya ada rumus dilatasi. Nah, jadi rumus dilatasi itu seperti slide ini ya. Kalian bisa memahami sendiri dan secara pelan-pelan tanpa tergesa-gesa agar kalian bisa memahami secara paham dan bisa masuk ke otak kalian sendiri. Nah, berikutnya contoh soal. Nah, aku mengambil contoh soal dari rotasi. Titik C 6,-2 diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Koordinat hasil rotasinya adalah, nah mari kita bahas. Nah, jadi rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam sama dengan 90 derajat searah jarum jam. Nah, jadi itu X, Y sama dengan Y, X. Substitusi X itu sama dengan 6 dan Y sama dengan 2. Jadi 6,-2 sama dengan 2,-6. Nah, berikutnya ada soal dilatasi. Mohon maaf itu ke spasi ya. Nah, jadi tentukan bayangan titik P 9,4 karena dilatasi min 2,1, min 4. Nah, ini cara pengerjaannya. X aksen plus 2 dan Y aksen min 1 sama dengan min 4, 0, 0, min 4, 9 plus 2, 4, min 1. Nah, berikutnya X aksen plus 2, Y aksen min 1 sama dengan min 4, 0, dan 0, min 4, 11, 3. Nah, berikutnya ada X aksen plus 2, Y aksen min 1 sama dengan min 44 dan min 12. Nah, berikutnya X aksen dan Y aksen sama dengan hasilnya min 46 dan min 11. Mungkin materi itu saja yang bisa saya berikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan sampai jumpa. Terima kasih.